Yesus, terima kasih. Kau setia Tuhan, Kau mulia untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau dahsyat Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau Bapa yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan renungan hati. Tuhan Yesus berbicara atas setiap kami. Tuhan ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 24 Juni 2024 di dalam renungan harian. Judul renungan kita hari ini adalah Iman yang melahirkan kesetiaan kepada Tuhan. Diambil dari Yosua pasal 24 ayat 14 yang demikian bunyinya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan
dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 21 mengatakan, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Bapak Ibu Saudara, pimpinan dan penyertaan Tuhan atas umat Israel begitu nyata. Ia telah mendengar rintihan dan keluhan umatnya diperbudakkan tanah Mesir. Ia telah memperkenalkan kemahakuasaannya melalui 10 tulah yang ditimpakan kepada Mesir karena mereka keras hati untuk tidak mengizinkan umat Israel beribadah kepada Allah. Ia telah membebaskan umatnya keluar dari tanah Mesir dengan cara yang ajaib, menyelamatkan seluruh anak sulung orang Israel karena ada darah anak domba yang dipaparkan di ambang pintu rumah orang-orang Yahudi, sementara semua anak sulung orang Mesir mati. Ia memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau dengan membelah air Laut Teberau menjadi 2 di kiri dan di kanan. Sementara mereka berjalan di tengahnya di tanah kering. Ia memimpin bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun dan kasut mereka tidak rusak. Ia memberi makan mana setiap pagi dan burung-burung untuk dimakan oleh bangsa Israel selama di padang gurun. Ia memberikan 10 hukum dan perintahnya kepada umatnya. Ia memberikan kemenangan demi kemenangan bagi umatnya ketika berhadapan dengan musuh-musuh mereka di perjalanan. Dan ia membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua. Sekarang bangsa Israel sudah masuk, sudah berada menjadi satu bangsa yang besar dan ditakuti oleh bangsa-bangsa sekitar. Mereka telah menduduki tanah perjanjian dan ke-12 suku telah mendapatkan bagian tanah mereka dengan cara mengundi milik pusaka seperti yang telah diperintahkan Musa sebelum ia tidak ada lagi. Di dalam Bilangan 33 ayat 54 dikatakan, maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tuhan menginginkan mereka untuk menunjukkan iman mereka kepada Allah. Tuhan ingin agar mereka membuktikan iman mereka kepada Allah yang telah memimpin mereka, yang telah memberkati mereka. Dengan bagaimana, saudara? Dengan mereka hidup setia kepada Allah. Sekarang Yosua telah lanjut usia. Di pasal 24 adalah perkataan-perkataan yang terakhir kepada bangsa Israel. Pada perkataan terakhirnya ini, Yosua menegaskan kembali tentang yang pertama, asal-usul bangsa Israel yang dimulai dari panggilan dan penetapan Allah kepada seorang Abraham yang ketika itu masih menyembah Allah lain. Ia memanggil Abraham untuk meninggalkan tanahnya dan Allahnya, untuk pergi kepada tanah perjanjian yang akan diberikan kepadanya dan kepada keturunannya, serta meninggalkan agamanya untuk menyembah Allah
yang benar. Di dalam Yosua 24 ayat 2 sampai 3. Lalu yang kedua, Yosua menegaskan kembali akan pertolongan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir dengan cara yang ajaib. Dan Tuhan membinasakan pasukan Mesir dan menenggelamkan mereka di Laut Teberau di ayat 6 dan 7. Yang ketiga, saudara, Yosua menjelaskan kembali akan apa? Akan kemenangan-kemenangan yang diberikan Tuhan bagi umat Israel melawan bangsa Amori, bangsa Moab, bangsa Yeriko, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus di ayat 8 sampai 12. Bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang keempat, saudara, Yosua ingin menegaskan kembali bahwa mereka memperoleh tanah perjanjian yang diberikan Tuhan sendiri tanpa bersusah-susah. Mereka menduduki dan memakan hasil-hasil kebun anggur dan kebun zaitun di ayat yang ke-13. Yosua memaparkan segala perbuatan Allah yang besar dan kebaikan Allah kepada bangsa Israel yang hampir semuanya adalah generasi baru yang belum pernah merasakan perbudakan di Mesir, atau yang ketika itu masih kecil ketika mereka masih di Mesir, dan meminta kepada mereka untuk apa, saudara? Yang pertama, takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Yang kedua, Yosua meminta mereka untuk menjauhkan segala allah lain yang pernah disembah oleh nenek moyang mereka sebelum mereka mengenal Allah, maupun yang mereka sembah di Mesir. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Himbauan Yosua kepada Israel juga berlaku bagi kita. Kita yang sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar melalui pengorbanan Kristus untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Mari kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan tulus hati dan setia. Mari kita menyerahkan seluruh hati kita, seluruh hidup kita, seluruh kekuatan kita, dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, seperti perintah Tuhan yang pertama di dalam Matius 22 ayat 37. Jika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan, maka mari kita membuktikan iman kita itu dengan kesetiaan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur betapa besar kasih-Mu bagi kami. Pertolongan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu begitu sempurna bagi kami. Bahkan Engkau telah meninggalkan seluruhnya untuk masuk ke dunia ini, untuk mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia, dan bahkan mati di kayu salib untuk menebus kami. Betapa kasih-Mu begitu besar. Dan biarlah Tuhan, iman percaya kami kepadamu membuat kami bertambah setia kepada Tuhan. Sebab Engkau telah terlebih dahulu setia dan memberikan kasih-Mu bagi kami semua. Tolong kami Tuhan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan setia. Jauhkan kami dari segala hawa nafsu dan dosa yang menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Tapi biarlah Tuhan menjamah setiap pribadi, dan biarlah setiap kami, setiap hari kami mau bertobat dari dosa-dosa kami, dan kami mau setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.